Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Semoga anak-anak Ibu semuanya sehat walafiat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu infrastruktur politik. Oke, pada pertemuan kali ini jadi yang akan kita bahas mengenai infrastruktur politik adalah yang pertama, pengertian infrastruktur politik, yang kedua, partai politik, yang ketiga, kelompok kepentingan, yang keempat, kelompok penekan, yang kelima, media komunikasi politik, dan yang keenam adalah tokoh politik. Pengertian infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif ya, jadi dalam masyarakat itu sendiri ya. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik ya, jadi ada 5 komponen dalam infrastruktur politik. Ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, kemudian ada komunikasi politik, dan ada tokoh politik. Oke, jadi partai politik itu apa? Partai politik itu merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, negara melalui pemilihan umum. Nah, pendirian partai politik biasanya didorong oleh persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Nah, menurut Profesor Miriam Budiarjo ya, yang dikemukakan pada tahun 2012, terdapat 4 fungsi partai politik. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik ya. Jadi partai politik itu mengumpulkan dan memadukan aspirasi masyarakat yang kemudian merumuskannya menjadi satu usul kebijakan. Nah, usul kebijakan tersebut kemudian dijadikan salah satu program yang akan disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah ya, jadi melalui kader-kadernya yang berada di DPR ya. Kemudian yang kedua, merupakan sarana sosialisasi politik ya. Jadi partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai upaya menciptakan citra atau image bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Nah, salah satu bentuk sosialisasi politik ini adalah dengan cara kampanye politik ya. Kemudian yang ketiga, fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik ya, jadi ada kader-kader partai politik yang berkualitas. Nah, partai tersebut tidak akan kesulitan menentukan kepemimpinan sendiri dan dapat meraih peluang mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Nah, fungsi yang keempat adalah sebagai sarana pengatur konflik ya. Jadi partai politik membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat, baik dari segi etnis, sosial ekonomi maupun agama. Oke, kemudian kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik ya. Jadi kelompok kepentingan terbentuk akibat adanya persamaan kepentingan antar individu. Nah, menurut Gabriel Almond terdapat 4 kelompok kepentingan. Yang pertama adalah anomic interest group atau kelompok anomik ya. Jadi kelompok ini terbentuk secara spontan dan tidak memiliki norma yang teratur. Nah, kelompok ini terjadi biasanya ketika demonstrasi ya. Jadi ada demonstrasi menuntut kepentingan yang sama ya, punya kepentingan sama, menuntut sesuatu yang sama.
Nah, ini terjadi kelompok kepentingan anomik. Oke, kemudian yang kedua adalah kelompok non asosiasional interest group, ya, yaitu kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam, tidak terorganisasi, kegiatannya bersifat temporer atau kadangkala, dan biasanya terbentuk karena adanya persamaan etnis, suku, dan regional. Nah, kelompok ini kalian kenal ya, ada namanya paguyuban, biasanya karena suku. Ada paguyuban Sunda, ada paguyuban Jawa Tengah, ada paguyuban Jawa Timur, dan segala macam, ya. Jadi biasanya bersifat etnis, ya, atau suku. Kemudian yang ketiga, ada kelompok institusional interest group atau kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, dan fungsi. Nah, salah satu contohnya adalah kelompok yang terbentuk karena persamaan profesi. Misalnya PGRI, ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau dokter itu ada ID, ya, dan segala macam. Kemudian kelompok yang keempat adalah asosiasional interest group atau kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah. Nah, contoh kelompok ini adalah serikat buruh atau perserikatan dagang dan perhimpunan mahasiswa. Kelompok yang ketiga dalam infrastruktur politik, ya, adalah kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka, ya. Jadi kelompok ini biasanya tampil di depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Nah, contoh kelompok penekan ini adalah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian infrastruktur selanjutnya ada media komunikasi politik. Ya, media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, contohnya antara lain media cetak atau koran, ya. Kemudian ada media elektronik seperti televisi, radio, internet, ya. Nah, media komunikasi diharapkan mampu mengolah dan mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Infrastruktur yang terakhir adalah tokoh politik. Nah, tokoh politik adalah seorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang sedang berlangsung. Nah, seseorang dapat dianggap sebagai tokoh politik dalam suatu negara apabila menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Demikian materi Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.